Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Malaysia berencana eksplorasi bersama Blok Ambalat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono usai pertemuan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Bukan exploratory talk sebenarnya, modalitasnya seperti apa, terus nanti teknisnya seperti apa masih panjang. Yang pasti potensi perikanan di situ ada, kemudian potensinya banyak lah nanti di situ. Untuk mekanismenya apakah bersama tercapai itu apakah sudah disampaikan? Belum dibicarakan. Nanti di tingkat teknis akan dibicarakan di kementerian-kementerian terkait. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sementara rekening nganggur yang sudah lama tidak digunakan transaksi atau disebut rekening dorman. Tindakan ini menindaklanjuti banyaknya rekening dorman yang disalahgunakan untuk tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening dormant atau rekening yang tidak digunakan transaksi dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan online. PPATK mengungkapkan maraknya penyalahgunaan rekening dormant untuk kegiatan tindak pidana seperti pencucian uang, transaksi narkoba, dan judi online. PPATK mengungkapkan bahwa sepanjang 5 tahun terakhir menemukan banyak rekening dormant yang tanpa sepengetahuan pemiliknya digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan. PPATK juga menemukan bahwa terdapat lebih dari 140.000 rekening dormant, lebih dari 10 tahun, dengan nilai dana mencapai 428 miliar rupiah. Akibat tidak dilakukan pembaruan data, rekening ini menjadi celah besar bagi pelaku kejahatan. Dan langkah apa yang dilakukan oleh PPATK ini bukanlah tanpa alasan. PPATK dalam proses analisis yang dilakukan sepanjang 5 tahun terakhir ini menemukan maraknya penggunaan rekening dorman yang tanpa diketahui atau disadari oleh pemiliknya menjadi target kejahatan. Digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, penetasan, penggunaan nomini sebagai rekening penampungan, transaksi narkoba, korupsi, serta pidana lainnya. Masyarakat pun bereaksi terhadap rencana pemblokiran rekening bank yang tidak melakukan transaksi selama 3 bulan. Berikut pendapat masyarakat atas rencana ini. Kalau saya tidak setuju, karena kan belum tentu orang yang memiliki rekening dari satu itu akan melakukan transaksi yang kurang baik. Menurut saya itu tidak setuju sih saya. Kita sendiri juga di keluarga juga gitu, lebih dari satu sih, karena udah ada planning sendiri gitu, satu rekening buat apa, satu rekening pun buat apa. Tapi saya juga sempat baca. Kalau untuk pribadi kayak kurang setuju ya, karena kurang tidak setuju karena ada orang-orang yang punya rekening simpanan itu loh, untuk cadangan itu kan bisa jadi dia 3 bulan juga gak aktif. Ini kalau misalkan dinonaktifkan oleh pemerintah kan jadi merugikan masyarakat. Jadi kasihan mereka yang punya rekening simpanan cadangan untuk tabungan tuh ketika dinonaktifkan tuh berbahaya gitu untuk kedepannya. Kalau saya sih nggak setuju ya, karena rekening itu kan selain untuk bertransaksi kan orang juga membutuhkan untuk menabung kan ya. Pasti untuk ketika orang ingin menabung dia mempunyai beberapa tabungan. Contoh hal untuk menabung untuk anak, untuk tabungan orang tua atau apapun gitu kan ya. Ketika dia dibekukan kan sayang, tabungannya nggak akan Program makan bergizi gratis MBG dari pemerintah baru bisa menyasar 10% dari target 83 juta orang. Wamendak mendorong Badan Gizi Nasional agar melibatkan UMKM dalam pengadaan MBG. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Fazilah Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih, sampai jumpa. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri meninjau dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Didampingi oleh Bupati Subang, Reynaldi Putra, Wamendak memastikan proses pembuatan MBG steril dan komposisi gizi yang terpenuhi. Wamendak juga mengunjungi SD Negeri Gentra Masekdas di Kelurahan Karanganyar, Subang untuk menyapa dan melihat para murid yang mendapatkan program makan bergizi gratis.
Wamendak mengaku bahwa program MBG ini baru bisa memenuhi 7,1 juta murid dari target pemerintah sebanyak 82,9 juta di akhir tahun 2025. Ia juga akan mendorong Badan Gizi Nasional untuk melibatkan UMKM dalam pengadaan MBG ini. Betul, saya sepakat bahwa kita harus berupaya untuk menghidupkan perekonomian kita dengan segala cara kita. Dan dengan SPPG ini juga melibatkan lintas stakeholder, itu salah satu hal yang dimana kita bisa menghidupkan daerah itu, Pak. Betul. Ya kan? Karena ini sesuatu hal yang setiap hari akan dibutuhkan nih, bahan bakunya dibutuhkan terus, ya kan? Entah itu apapun lah. Tadi kan ada ayam, ada telur, ada nasi, terus ada buah-buahan. Jadi pastikan pasar setiap hari akan banyak permintaan tuh dari SPPG-nya gitu. Makan bergizi gratis ini merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Wamendak berharap agar program MBG ini dapat menyiapkan anak-anak menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.